Halo, selamat datang di Podcast Santai, Tokoh Panutan Berakhlak. Nah, saya perkenalkan diri dulu nih. Nama saya Nurul Ijatun Najira Harahap dari FSUP IKN bersama rekan-rekan saya yang cantik-cantik, manis, dan jelita. Boleh dong perkenalan diri dulu? Dimulai dari rekan saya, Sri Dewi. Dipersilakan. Halo, perkenalkan nama saya Dewi dari RSUP IKN. Di sini juga ada rekan-rekan saya yang lain dari RSUP IKN. Boleh dilanjutkan dengan Kak Evita. Halo, perkenalkan saya Evita, saya juga dari RSUP IKN. Ada lagi nih satu teman saya dari RSUP IKN, Saskia, boleh perkenalkan diri? Ya, terima kasih. Halo, perkenalkan saya Saskia dari RSUP IKN juga. Tapi selain dari IKN, masih ada rekan kami di sini yang jauh-jauh dari Bali. Silakan perkenalkan diri, Kak Rati. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rati dari RSUP Prof. Murah. Terima kasih kepada teman-teman sudah memperkenalkan dirinya. Nah, hari ini kita akan mengobrol seru nih tentang 5 tokoh panutan yang menurut kita bisa jadi panutan untuk nilai ASN, yaitu berakhlak. Nah, saya udah ngumpulin nih, ternyata tokoh panutan dari teman-teman itu bervariasi semua ya. Ada yang Pak Jokowi, ada yang Pak Basuki Hadi Mulyono, ada yang Bu Susi, mantan Menteri Kelautan, kemudian ada juga Stella Christie, dan Nimade Ayu Lestari. Nah, supaya kita semakin mengenal nih setiap tokoh, yuk rekan-rekan awali dulu dengan perkenalan tokoh panutannya masing-masing. Nah, mari kita bahas satu persatu dengan format cepat ya, dimulai dari namanya, kemudian jabatannya, lalu sorotan singkat tiap nilai berakhlaknya. Oke, kita mulai dulu dari tokoh panutan Pak Joko Widodo. Oke, terima kasih kesempatannya. Jadi, aku memilih Joko Widodo, Pak Joko Widodo sebagai tokoh panutan nilai berakhlak. Adapun jabatannya tentu kita tahu Presiden Republik Indonesia mulai dari tahun 2014 sampai 2024. Eh, jadi Pak Jokowi ini sangat mencerminkan nilai-nilai berakhlak. eh, Utamanya dari nilai berorientasi pelayanan, Pak Jokowi ini sangat memprioritaskan kebutuhan masyarakat. Contohnya dari program yang ia buat seperti Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar. Dia juga sangat mendengar keluhan masyarakat dengan cara turun langsung di lapangan. Dari nilai akuntabel, beliau juga sangat mencerminkan nilai akuntabel. Jadi dia sangat mendukung transparansi dalam pemerintahan kita seperti sistem e-government yang dibuatnya. Juga dia sangat mencerminkan nilai kompeten karena dia sangat mendukung pengembangan kompetensi dari ASN. Juga kita bisa lihat dari prestasi-prestasi yang beliau buat dalam pembangunan infrastruktur. Beliau juga sangat mencerminkan nilai harmonis dengan kita lihat dari kebijakannya yang sangat menjaga kerukunan sosial. Jadi beliau sangat mendukung keberagaman dan persatuan kita. Kemudian beliau juga sangat mencerminkan nilai loyal dengan sangat menjaga ideologi Pancasila dan NKRI, juga sangat mendukung penegakan hukum yang adil. Kemudian untuk nilai adaptif sendiri, beliau juga sangat mencerminkan nilai adaptif karena beliau sangat cepat menyesuaikan diri dengan tantangan-tantangan yang ada. Contohnya saja dengan eh, pada masa COVID-19, beliau sangat sigap melakukan vaksinasi massal. Kemudian untuk kolaboratif sendiri, beliau juga sangat mencerminkan nilai kolaboratif dengan banyak bekerja sama dengan sektor swasta, juga sampai di pemerintahan luar negeri untuk mencapai tujuan bersama. Mungkin bisa dilanjut sama yang tokoh panutannya Susi Pujiastuti. Terima kasih Kak Evita sudah memaparkan tokoh panutannya sangat menarik ya, memang sangat berakhlak Pak Presiden kita Pak Joko Widodo. Nah, saya juga nih tidak kalah penting di mana saya juga yang menjadikan Bu Susi Pujiastuti sebagai tokoh panutan. Nah, kenapa saya memilih Ibu Susi Pujiastuti? Karena dari orientasi pelayanannya yaitu tegas dan melindungi nelayan dan sumber daya laut dengan tindakan yang tegas memberantas illegal fishing. Seperti yang kita tahu ya, Ibu Susi Pujiastuti ini sangat terkenal dengan tenggelamkan kapalnya seperti itu toh. Kemudian dalam akuntabel, di mana Ibu Susi ini juga sangat akuntabel ya, di mana dia menolak suap hingga 5 triliun, kemudian konsisten melawan korupsi. Kemudian di dalam kompeten, meski pendidikannya Ibu Susi ini yang cuma hanya sebatas formalnya itu sekedar lulusan SMP, tetapi Ibu ini sangat kompeten di dalam bidangnya, di mana menghasilkan kebijakan efektif dan mendapatkan penghargaan internasional. Kemudian di harmonis, Ibu ini juga sangat menunjukkan rasa empatinya, yaitu di mana pernah ibu ini suatu ketika menjual koleksi pribadinya untuk sumbangan kepada korban gempa. Kemudian untuk dalam loyal adaptif juga ibu ini
sangat mengutamakan bangsa, cepat beradaptasi antara bisnis dan birokrasi. Kemudian di dalam hal kolaboratif juga bekerja dengan Global Fishing Watch dan lembaga lainnya untuk integritas laut. Seperti itu. Kemudian akan dilanjutkan dengan tokoh panutan Pak Basuki, dipersilakan. Baik, saya memilih Pak Basuki sebagai tokoh panutan saya, di mana jabatannya saat ini yaitu sebagai Kepala Otorita IKN. Di bidang pelayanan, Pak Basuki memiliki jasa yang panjang sebagai ASN, di mana dia pernah menjabat sebagai Menteri PUPR dan juga sebagai Kepala Otoritas sekarang. Dia melayani infrastruktur publik. Kemudian dalam bidang akuntabel, Bapak ini dipercaya memegang proyek yang besar dan anggaran besar dengan transparansi. Kemudian dalam kompeten, Pak Basuki juga mengembangkan pendidikannya, yaitu mendapatkan gelar PhD puluhan tahun di Kementerian PUPR dan juga efektivitas proyek infrastrukturnya masif. Kemudian dalam adaptif, Pak Basuki juga menangani bencana Aceh hingga IKN sebagai tantangan baru. Dalam loyal dan kolaboratif, Pak Basuki mengabdi lama, memimpin kolaborasi teknis multi-institut dalam pembangunan. Kemudian dalam harmonis, Pak Basuki juga fokus teknis di level pengaturan terstruktur. Sekian, kemudian dilanjutkan dengan tokoh panutan Stella Christie. Ya, terima kasih. Saya memilih tokoh panutan yaitu Profesor Stella Christie yang merupakan Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Beliau juga mendapat julukan sebagai Kartini masa kini karena berbagai kontribusinya dalam bidang pendidikan. Dalam nilai-nilai berakhlak, ada beberapa hal yang bisa menjadi panutan dari beliau, yaitu berorientasi pelayanan. Beliau melayani dengan sepenuh hati, yaitu kembali dari luar negeri, untuk mengabdi dan mengaplikasikan ilmunya di Indonesia. Yang kedua, akuntabel. Beliau bertanggung jawab atas kepercayaan dan tugas yang diberikan, dan berperan dalam pembangunan dan pengembangan Sekolah Unggulan Garuda, sebuah program pemerintah yang mendidik generasi unggul di Indonesia dan mengintegrasikannya dengan universitas kelas dunia. Kemudian secara kompeten, beliau merupakan pribadi yang terus belajar dan mengembangkan kapabilitas dilihat dari lulusannya, yaitu kampus top dunia, Cambridge dan Stanford, dan menerbitkan lebih dari 20 karya ilmiah, dan hal ini membuktikan keahliannya. Untuk harmonis, beliau menekankan pentingnya toleransi dan nilai kemanusiaan dalam kurikulum dan lingkungan pendidikan. Untuk bagian loyal, beliau memilih kembali ke Indonesia meskipun sudah mapan di luar negeri dan kembali mengabdikan ilmunya sebagai bukti nyata loyalitas kepada tanah air. Kemudian untuk adaptif, beliau terbuka terhadap perubahan dan inovasi, ahli di bidang neuroscience dan AI dalam pendidikan, serta aktif mendorong transformasi digital dalam kampus. Untuk bidang kolaboratif, beliau aktif mengajak sivitas akademika dan pihak swasta untuk membangun ekosistem pendidikan yang berkelanjutan. Baik, sekian dari saya. Boleh dilanjutkan untuk teman kami yang memilih tokoh panutan, Dr. Nimade Ayu Lestari. Silakan. Baik, terima kasih. Untuk tokoh panutan saya sendiri, yaitu Dr. Nimade Ayu Lestari, di mana jabatan beliau sebagai Asisten Manajer Pelayanan Medi di Rawat Jalan di RSUP Prof. Murah. Untuk nilai berakhlak beliau, mulai dari berorientasi pelayanan dan loyal, beliau merupakan ASN di sektor kesehatan, dedikasinya tinggi dalam memberikan layanan yang baik bagi masyarakat. Kemudian, nilai akuntabel dan kompeten, beliau bekerja penuh integritas dan profesional dalam manajemen rumah sakit dengan gelar beliau Magister Administrasi Rumah Sakit. Selanjutnya, nilai harmonis dan kolaboratif, beliau membangun kerjasama yang solid dengan tim kesehatan dan lintas unit demi kualitas layanan yang optimal. Dan terakhir, nilai adaptif, beliau siap menghadapi situasi kesehatan yang dinamis dan mendorong inovasi pelayanan. Sekian tokoh panutan dari saya, terima kasih. Oke, wah inspiratif sekali ya semua tokoh panutan teman-teman, dimulai dari ada yang Presiden Pak Jokowi, kemudian ada mantan Pak Menteri PUPR yaitu Pak Basuki, kemudian mantan Menteri Kelautan Bu Susi, panutan saya sendiri, kemudian Stella Christie, kemudian juga Nimade Ayu Lestari, sangat inspiratif ya semuanya. Wah, tapi di sini kita harus memilih satu tokoh panutan yang akan menjadi topik diskusi kita pada hari ini. Oke, jadi kita memilih satu yang terbaik di antara yang paling baik. Oke, siapa duluan nih yang mau mengutarakan pendapatnya? Saya persilakan. Izin, kalau menurut pendapat saya, tokoh yang bisa kita pilih adalah Ibu Susi Pujiastuti. Beliau sangat berorientasi pelayanan dengan tindakan nyata untuk nelayan dan laut, seperti contohnya menenggelamkan kapal laut yang ilegal. Beliau juga menolak suap dan bersih dalam kebijakan.
Terima kasih Kak Rati sudah mengutarakan pendapatnya. Saya setuju juga nih dengan Kak Rati karena kebetulan Bu Susi juga sebagai tokoh panutan saya ya. Tapi Ibu ini memang sangat luar biasa begitu. Di mana Ibu ini banyak juga mendapatkan penghargaan seperti misalnya dalam aspek penegakan kedaulatan ya seperti yang kita ketahui ya tenggelamkan kapal ilegal yang seperti itu. Kemudian juga dalam produksi dan kesejahteraan di mana produksi naik 72% selama Ibu Bu Susi Pujiastuti ini menjabat. Kemudian di dalam kepuasan publik juga mendapatkan skor tertinggi 91,9% sebagai menteri. Kemudian juga pengakuan internasional, berbagai penghargaan global juga didapatkan. Kemudian efektivitas kebijakan ilmiah terbukti mengurangi illegal fishing dan meningkatkan hasil tangkapan. Seperti itu pendapat saya. Boleh kepada teman-teman yang lain mau mengutarakan pendapatnya, dipersilahkan. Baik, izin. Saya sangat mengapresiasi pendapat teman-teman mengenai Ibu Susi Pujiastuti. Namun, saya ingin memberikan sedikit pendapat yang berbeda. Kalau menurut saya, Pak Jokowi boleh juga kita pertimbangkan untuk dipilih menjadi tokoh panutan kita, karena menjadi simbol reformasi juga untuk ASN secara nasional, di mana dampaknya juga dari terapan nilai berakhlak, beliau itu mencakup lingkup nasional secara luas, yaitu infrastruktur, ekonomi, pelayanan publik, dan juga transformasi birokrasi. Jadi tidak hanya satu sektor. Mungkin teman-teman lain juga bisa memberikan pendapatnya. Iya, aku setuju sama Saskia. Karena selain yang telah disebutkan sama Saskia, Pak Jokowi ini juga banyak mendapatkan penghargaan dari skala internasional. Jadi yang dari aku ketahui, di tahun 2015 beliau mendapatkan penghargaan Best Governor in the World oleh The Future Gov Award. Kemudian pada 2016 beliau mendapatkan penghargaan World Mayor Prize. Jadi penghargaan ini diberikan ke pemimpin yang dianggap sukses dalam meningkatkan kualitas kehidupan warganya dan menciptakan kebijakan yang berkelanjutan. Kemudian di 2017 beliau juga masuk dalam Asia's Most Powerful People oleh Forbes. Kemudian di 2018 juga beliau mendapatkan penghargaan Leadership in Sustainability Award oleh The Global Leadership Award. Kemudian di tahun 2020 beliau juga mendapatkan penghargaan World's 50 Greatest Leader oleh Fortune Magazine. Jadi pada tahun 2020 itu Pak Jokowi terpilih sebagai salah satu dari 50 pemimpin terbesar dunia menurut Fortune Magazine. Mungkin kita dengar komentar dari Kak Dewi. Baik, saya akan memberikan pendapat juga, di mana saya juga setuju dengan Kak Saskia dan juga Kak Evi. Ada juga beberapa prestasi dalam beberapa bidang yang sudah didapatkan oleh Pak Jokowi. Di bidang infrastruktur, Pak Jokowi itu telah membangun jalan desa atau jembatan, tol, MRT, kereta cepat, bendungan, pelabuhan, dan juga bandara. Dalam konektivitas lokal juga Pak Jokowi sudah membangun ribuan kilometer jalan desa atau jembatan infradesa. Kemudian juga dalam bidang program sosial, Pak Jokowi juga udah membuat KIS, KIP, KKS, dana desa, kartu prakerja. Kemudian juga seperti yang teman-teman tahu juga dalam bidang pembangunan IKN ini Pak Jokowi juga mengambil bagian yaitu dalam infrastruktur Ibu Kota Baru, HUT RI juga pertama telah dilakukan di IKN begitu. Begitu pendapat dari saya. Wah, terima kasih atas jawaban dari teman-teman. Sebenarnya lebih banyak memilih Pak Jokowi ya yang jadi tokoh panutan ya. Memang Pak Jokowi ini sangat bernilai-nilai berakhlak ya. Saya juga setuju kalau begitu. Bagaimana dengan pendapat Kak Rati? Apakah mendukung? Izin Kak Ira, setelah saya mendengarkan penjelasan teman-teman, sepertinya saya juga setuju untuk memilih Pak Jokowi. Karena Ibu Susi Pujiastuti dilihat dari aspek cakupan dampaknya hanya di sektor kelautan saja. Kemudian reformasi birokrasi beliau fokus pada penegakan hukum di perikanan. Untuk pengakuan globalnya terhitung terbatas pada sektor lingkungan kelautan. Nah, serta gaya kepemimpinannya tegas namun lebih teknokratis dan sektoral. Oke, terima kasih Kak Puturati. Baik, saya juga setuju dengan pendapat teman-teman semuanya setelah kita berdiskusi hari ini. Meski memang Bu Susi Pujiastuti ini adalah figur teladan dengan kontribusi yang luar biasa di bidang, tetapi memang seperti yang kita ketahui masih dalam bidang kelautan dan perikanan. Nah, kalau skala pengaruh Pak Joko Widodo ya jauh lebih luas lah ya. Memang membentuk nilai ASN secara nasional, menciptakan reformasi birokrasi, dan memimpin inisiatif infrastruktur dan pelayanan publik yang berdampak menyeluruh. Oke, berarti dalam diskusi kita pada hari ini, bahwasanya tokoh panutan yang paling tokoh panutan kita hari ini adalah Pak Joko Widodo ya, teman-teman. Terima kasih semuanya atas pendapatnya. Semoga kita semuanya menjadi ASN
bisa seperti tokoh panutan kita dalam menerapkan nilai-nilai berakhlak. Oke, sekian dulu diskusi kita pada pagi hari ini. Terima kasih semuanya untuk kerjasamanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Udah.